Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Umum IAEI yang juga Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Zainud Tauhid, Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Wimbo Santoso, para pimpinan perguruan tinggi dan Fakultas Ekonomi atau Fakultas Ekonomi Islam, para pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah IAEI, serta para undangan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam acara Syariah Business and Academic Synergy (SBAS) yang mengambil tema strategi pengembangan SDM ekonomi Islam berbasis link and meet solusi SDM unggul Indonesia Maju. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan sekaligus Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam IAEI, serta seluruh jajaran IAEI yang telah mengundang saya untuk ikut memberikan sambutan dalam acara ini. Dalam 1 tahun kepengurusan IAEI ini, saya melihat telah banyak program dan aktivitas yang dijalankan. IAEI juga telah secara aktif menjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang terkait, termasuk dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS. Khusus dengan KNEKS, saya mencatat kerjasama IAEI termasuk menyelenggarakan sejumlah webinar, diskusi, maupun rapat strategis. Kerjasama tersebut antara yang telah diwujudkan dalam penyelenggaraan webinar Indonesia Islamic Economic Leader Forum pada bulan Agustus 2020 serta webinar The Role of Islamic Investment Bank, Lesson Learned from UIC Member Countries pada bulan Oktober 2020. Saya juga sangat menghargai bahwa IAEI memikirkan pengembangan SDM ekonomi Islam, SDM dalam bidang ekonomi Islam, ini memang sangat kita butuhkan, baik sebagai pelaku ekonomi dan keuangan syariah yang tangguh maupun sebagai peneliti dalam mengembangkan sistem dan industri halal. Seperti kita ketahui bersama, pemerintah menempatkan pembangunan SDM unggul sebagai prioritas nasional. Di berbagai kesempatan saya selalu menyampaikan bahwa SDM unggul adalah SDM yang sehat, cerdas, memiliki produktivitas tinggi, produktif dalam menghasilkan sesuatu yang manfaat dan maslahat, memiliki semangat untuk berkompetisi, cinta tanah air, dan berakhlak mulia atau berakhlakul karimah. Pemerintah memprioritaskan pembangunan SDM unggul karena merupakan kunci untuk memenangkan persaingan global. Kita ingin memanfaatkan berbagai peluang ekonomi baik di tingkat global maupun lokal, termasuk memanfaatkan besarnya peluang perdagangan produk halal dan peluang besarnya pertumbuhan keuangan syariah. Hadirin yang saya hormati, 1 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 13 Desember 2019, saya hadir dalam acara pelantikan pengurus IAEI periode 2019-2024. Pada saat itu saya menyampaikan gagasan tentang 4 fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Alhamdulillah gagasan tersebut telah dituangkan ke dalam Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. 4 fokus tersebut adalah
pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan pengembangan perluasan kegiatan usaha syariah. Indonesia sebagai negara muslim berpenduduk terbesar di dunia merupakan pasar yang sangat besar bagi perdagangan produk halal dunia. Indonesia merupakan konsumen produk halal terbesar dibanding dengan negara-negara mayoritas muslim lainnya. Permintaan produk halal oleh konsumen muslim global pun mengalami peningkatan setiap tahunnya. The State of Global Islamic Economy Report 2019-2020 memperlihatkan besarnya pengeluaran konsumen muslim dunia untuk makanan dan minuman halal, pariwisata ramah muslim, halal lifestyle, serta farmasi halal yang diproyeksikan akan mencapai 3,2 triliun US dollar pada tahun 2024 dengan perkiraan penduduk muslim yang akan mencapai 2,2 miliar jiwa pada tahun 2030. Maka angka perekonomian pasar industri halal global ini akan terus meningkat dengan pesat. Kita harus dapat memanfaatkan potensi pasar halal dunia ini dengan meningkatkan ekspor kita yang saat ini masih sangat kecil dibanding dengan total pasar halal dunia. Kita bercita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen dan eksportir produk halal terbesar di dunia. Salah satu langkah strategis untuk dapat mencapai cita-cita tersebut adalah memperkuat SDM kita untuk mampu menghasilkan inovasi produk halal melalui riset halal science dalam bidang bahan dan material halal untuk industri maupun upaya relevan lainnya. Dalam melakukan riset, kita tidak hanya berfokus pada pendeteksian material non-halal sebagai penunjang proses sertifikasi, namun juga harus berfokus pada mencari material pengganti atau substitusi dari material non-halal yang saat ini banyak menjadikan ketergantungan industri untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Sebagai contoh, industri kosmetik halal Indonesia telah mampu mendominasi pasar nasional dengan inovasi kosmetik halal. Kita ingin membuka peluang penguasaan pasar yang lebih luas lagi, tidak hanya di tingkat nasional namun juga pasar dunia. Inovasi-inovasi produk dengan material halal tersebut diharapkan dapat dilakukan juga di industri suplemen makanan, bahan makanan dan minuman herbal dan obat-obatan tradisional, produk healthcare, serta farmasi. Selain itu, kita juga ingin memanfaatkan peluang pertumbuhan industri keuangan syariah, baik di dalam negeri maupun global. Di tataran global, walaupun pertumbuhan industri keuangan syariah melambat karena adanya pandemi COVID-19, namun diprediksi akan tumbuh rata-rata sebesar 5% dari 2,88 triliun US dollar pada tahun 2019 menjadi 3,69 triliun US dollar pada tahun 2024. Sementara itu dalam tataran domestik, pada bulan Juni 2020 pangsa industri keuangan syariah kita termasuk perbankan, asuransi, dan pasar modal masih di bawah 10%, sedangkan untuk industri perbankan syariah masih sekitar 6,18%. Namun demikian, pertumbuhan total aset syariah pada bulan Juni mengalami pertumbuhan sebesar 20,45% year on year. Dari angka-angka tersebut kita dapat melihat prospek perkembangan industri keuangan syariah yang cukup menjanjikan baik secara global maupun domestik. Dalam rangka memperkuat kelembagaan keuangan syariah di dalam negeri dan dalam rangka meningkatkan partisipasi Indonesia dalam perekonomian syariah global, maka pemerintah
menggabungkan 3 bank syariah yang dimiliki oleh Himbara, yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah, dan akan beroperasi penuh pada Februari 2021 dengan nama Bank Syariah Indonesia. Dengan adanya Bank Syariah Indonesia ini, diharapkan Indonesia dapat menjadi pemain keuangan syariah yang diperhitungkan baik di tingkat lokal maupun global. Kita juga ingin memanfaatkan potensi dana sosial yang besar, seperti zakat dan wakaf. Bila segala infrastruktur pendukungnya telah siap, saya yakin akan mencanangkan gerakan nasional wakaf tunai. Pengelolaan dana wakaf tunai ini memerlukan SDM yang ahli dalam bidang manajemen investasi syariah agar dana dapat dikembangkan secara tepat dan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Semua upaya tadi tidak akan berjalan dengan baik tanpa kita memiliki wirausahawan yang tangguh. Kita ingin wirausahawan kita menjadi bagian dari halal global value chain agar dapat menjadi pemain yang diperhitungkan dalam industri ekonomi dan keuangan syariah baik lokal maupun global. Saya menyampaikan hal ini untuk menggambarkan bahwa untuk mewujudkan cita-cita kita sebagai pemain yang diperhitungkan dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah tidaklah mudah. Salah satu faktor penting adalah bagaimana kita membangun SDM yang unggul di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Hadirin sekalian yang saya hormati, kita memang masih harus bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan SDM kita dalam bidang keuangan dan ekonomi syariah. Menurut laporan Islamic Finance Development Indicator tahun 2020, Indonesia tercatat sebagai negara terbanyak dalam penyelenggara pendidikan ekonomi dan keuangan syariah. Namun demikian tidak diikuti dengan kualitas yang memadai. Kualitas pendidikan program studi rumpun ekonomi dan keuangan syariah masih perlu diperbaiki. Dari sekitar 800 program studi ekonomi dan keuangan syariah, baru sebagian kecil program studi yang terakreditasi dan banyak yang sama sekali belum terakreditasi. Dari yang sudah terakreditasi berdasarkan data dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BANPT tahun 2018, baru 10 program studi ekonomi syariah yang berakreditasi A, sedangkan yang berakreditasi B baru sejumlah 99 program studi dan sisanya berakreditasi C berjumlah 98 program studi. Selain itu, jumlah lembaga sertifikasi dan tenaga ahli yang sudah tersertifikasi pun masih sangat sedikit. Berdasarkan data dari Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Ekonomi Syariah di Indonesia, jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi baru sebanyak 231 orang berdasarkan data dari Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah tahun 2018. Dari sisi proporsi lulusan program ekonomi dan keuangan syariah, saat ini baru sekitar 10% SDM yang memiliki pendidikan ekonomi syariah yang bekerja di industri perbankan syariah. Sisanya adalah SDM dengan pendidikan ekonomi konvensional yang menerima pelatihan terkait perbankan syariah. Sementara itu, dari berbagai pendapat pelaku industri ekonomi dan keuangan syariah, dapat disimpulkan bahwa mereka yang lulus dari pendidikan tinggi dengan prodi ekonomi dan keuangan syariah kebanyakan belum siap pakai atau tidak siap pakai karena tidak memiliki kompetensi yang sesuai, atau dalam bahasa yang lebih populer tidak terjadi link and match yang kuat antara perguruan tinggi dan industri. Dari segi peningkatan kualitas
kompetensi keahlian profesi, jumlah lembaga sertifikasi profesi ekonomi dan keuangan syariah juga belum memadai dari sisi kebutuhannya. Walaupun sudah tersedia beberapa standar kompetensi kerja nasional Indonesia, SKKNI, dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah, namun belum dapat mengejar perkembangan kompetensi keahlian profesi yang dibutuhkan. Untuk itu saya berharap besar kepada IAEI melalui Forum Syariah Business and Academy Sinergi SBAS dapat merumuskan berbagai saran dan masukan kepada pemerintah untuk menyempurnakan kualitas pendidikan dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah, baik melalui jalur pendidikan tinggi maupun melalui jalur keahlian profesi. Karena forum SBAS ini merupakan forum komunikasi antar pelaku ekonomi dan keuangan syariah dengan dunia akademis, satu hal yang menurut saya penting untuk dibicarakan adalah bagaimana kita menyelaraskan dan mengembangkan kurikulum program studi rumpun ekonomi dan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Pemerintah berkepentingan agar program studi ekonomi dan keuangan syariah di berbagai perguruan tinggi dapat diharmonisasikan dengan fokus paling tidak pada 5 program studi, yaitu program studi ekonomi syariah, program studi manajemen bisnis syariah, program studi keuangan dan perbankan syariah, dan keempat program studi akuntansi syariah, yang kelimanya adalah program studi hukum ekonomi syariah. Sudah tentu masing-masing perguruan tinggi memiliki keunikan tersendiri, namun perlu ditetapkan kuliah intinya yang mencerminkan kompetensi minimal dalam satu program studi. Pemerintah juga berkepentingan dengan adanya standarisasi kompetensi SDM nasional di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Untuk itu, perlu terus dikembangkan SKKNI yang sangat dibutuhkan. Misalnya SKKNI dalam bidang pengelolaan zakat, SKKNI dalam bidang pengelolaan wakaf, SKKNI dalam bidang penyelia halal. Sudah tentu masih banyak keahlian profesi ekonomi dan keuangan syariah yang dibutuhkan. Menurut hemat saya, karena forum SBAS ini mempertemukan para pelaku dan akademisi, maka sangatlah tepat untuk mendiskusikan hal ini. Terkait dengan penyelenggaraan program studi ekonomi dan keuangan syariah, serta standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKKNI, saya harapkan agar IAEI melalui forum ini dapat membantu mendiskusikan dan memberikan rekomendasi sesuai kebutuhan dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Selain itu, ada baiknya juga jika forum ini juga menjajaki untuk mulai menyusun kurikulum pembelajaran ekonomi dan keuangan syariah untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Menurut saya, pengenalan terhadap ekonomi dan keuangan syariah seawal mungkin akan sangat bermanfaat, mengingat tidak semua siswa akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, dan sebaliknya banyak pekerjaan di sektor ekonomi dan keuangan syariah yang membutuhkan keahlian tingkat menengah dengan kualitas yang baik. Hadirin sekalian yang saya hormati, terlepas dari berbagai kendala yang kita hadapi, termasuk juga dengan kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda dunia, ekonomi dan keuangan syariah Indonesia mengalami perkembangan yang cukup berarti. Di tingkat internasional, perkembangan tersebut juga telah mendapat pengakuan. Menurut The State of the Global Islamic Economy Report, SGIE Report 2020-2021, Indonesia berhasil menduduki ke peringkat keempat, naik kelas dari peringkat kelima pada tahun 2019 dan naik dari peringkat ke-10 di tahun 2018.
Indonesia juga berhasil menempati peringkat kedua dalam laporan Islamic Financial Development Indicator IFDI 2020, naik dari peringkat keempat pada tahun 2019. Tentu saja ini sangat menggembirakan, tetapi kita masih harus terus mendorong ekonomi dan keuangan syariah agar mencapai potensinya secara domestik dan dapat menjadi pemain global. Oleh karena itu saya sangat mengharapkan IAE menjadi ujung tombak dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air, yang salah satu prasyarat penting adalah tersedianya SDM yang unggul dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas diselenggarakannya forum SBAS pada saat yang tepat. Sebagai penutup, saya harap dalam kesempatan yang baik ini seluruh peserta dan pembicara dapat berpartisipasi secara aktif sehingga dapat diperoleh rumusan grand strategi pengembangan SDM ekonomi Islam berbasis link and match untuk solusi SDM unggul menuju Indonesia maju yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai rujukan. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.